Tapi gue mau nanya kayak kayak, we're talking about hobi kan, kita mau ngomongin hobi sebenarnya kayak disambungin sama kiamat, karena every single our podcast is about ketamatan kan sebenarnya Dik, and Ah, oke. ya. Can we just like start all over again? Karena gue merasa berantakan banget. Nggak apa-apa, kita sering start-nya sama sekali nggak ada titik start Start-nya kok, nggak ada bener. hubungannya. Sebenarnya tuh si ide podcast ini tuh karena kan kita berdua tuh kan penyakitan kan, Dik. Gue sama Fitri Hmm. tuh penyakitnya agak mirip, walaupun beda ya. Oh ya? Chronic Bu- illness-nya tuh rada mirip. Nah, tiap kali telepon dan ngomongin penyakit tuh, karena dua-dua gue sih kayak, pandangannya sangat negatif kalau gue. Jadi dihubung-hubungin Terhadap ke penyakitnya atau terhadap hidup in general? terhadap hidup, terhadap sistem hidup ini yang gue ngerasanya kayak dikandangin nih, kita nih semua lagi dikandang nih, ini simulasi. Ini gue udah, Hmm. kalau nggak ada kerjaan tetap dan gue nggak punya, kewarasan di sekitar gue udah bagian dari yang itu tuh, yang podcaster-podcaster doomsday segala macam tuh, yang gitu-gitu. Tapi kan, sayangnya masih ada responsibility dan lain-lain kan. Jadi tiap kali ngomong sama Fitri tuh jatuhnya ke arahnya situ-situ lagi. Tapi kan ini menurut gue ini bukan hal baru ya. Maksud gue ini bukan hal yang gue rasakan doang kan, kayak semua orang atau banyak banyak banget orang yang kayak kita nih udah salah banget, ini nih salah nih, dunia ini nih salah. Lu mau bahas dari point of view agama, sampai kepercayaan, sampai mitos, sampai apapun, sampai yang dengan orang berpendidikan yang, secara objektif Hmm. bisa menilai sesuatu kan emang lagi nggak bener gitu. Jadi, ya udah Ya, daripada sayang obrolannya daripada ditelepon doang, dibikin direkam. lucu deh, dibikin lucu, Hmm. dibikin tolol gitu. Jadi rencananya tuh Nggak dibikin orang pengen, tuh memang tolol. tapi emang bener, kalau ketololannya itu genuine, nggak perlu dibikin, Saya gitu. Nggak sering ada Jadi sampai skripnya ya? sampai panas kuping kan, kayak ya udah daripada panas kuping nggak ada gunanya, ya maksudnya kayak paling nggak kita bikin dokumentasi dari obrolan kita ini. nah, tadinya gua ngajakin lu, ini nggak ada hubungannya sama dosen ya sebenarnya ya, Dik, ya. Ya. Lebih ke lebih ke Jauh kita Pak, karena ngomongin. everything I've said sangat tidak mewakili. Ini lebih ke apa namanya, oh, gue tahu nih si Dika, gue udah bilang sama Fitri, gue tahu nih si Dika suka knitting dan gue pengen, ada kayak pembahasan tentang hobi-hobi yang nggak melibatkan screens. Karena kalau kalau dari sudut pandang gue, karena, apa yang dihasilkan oleh screens itu tuh sebenarnya mengganggu kesehatan secara umum, tapi kalau ke gue specifically ganggu banget nih gitu. Lumayan ada masalah metabolisme yang dibawa oleh si screens yang selalu nyala gitu. Nah, kalau knitting kan asumsi gue nggak pakai screen, ya udah ajak aja si Dika, tapi mau kita Ya, kerjain, "Oke Dika, ini kita ngomongin knitting ya," gitu, tapi knitting-nya ada subtema, jadi lu bisa pilih. Nah, oke. ini awal podcast saya nih, ini awal podcast-nya di sini nih. Okay, now we Nanti start. nanti gua gabung yang pertama dia jelasin dia dosen di Maastricht gitu-gitu. Nah nih, Oke, oke. Dika, So, hari ini subtemanya adalah kita membahas yang tentang merajut. Knitting tuh merajut kan bahasa Indonesianya? iya. Tapi, tadi lu bilang gue bisa milih subtema, bukan? Gue salah Betul paham. betul, kita udah menyiapkan 3 tema tentang rajutan. Nah, lu pilih, Oke, pilihan ganda nih ada 3 ya, jadi lu pilih. oke. Pilihan A, merajut dan korelasinya dengan neofasisme dalam pemerintahan demokrasi berbalut militer otoriter. Tidak Itu A, pilihan. tidak A. B, B. efektivitas merajut dalam menyalurkan women's rage akibat ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam kehidupan urban. Oke, oke. This Itu B. is oke. C, Mungkin. analisa kemanusiaan terhadap tiap helaian benang rajut yang disertai teriakan putus asa atas kematian dari suku-suku bangsa yang ditargetkan dalam genosida yang direkayasa. Nah, Direkayasa. Genosida apa genosida yang tidak direkayasa? genosida Maksudnya what all ya and all gue mau menekankan Bahwa aja itu genosida itu direkayasa. direkayasa, but itu bukan semua organik. genosida pasti maksudnya wait, bentar. Ketika Enggak, tapi orang nggak sepinter itu, jangan lupa, orang nggak sepinter itu.
when you say direkayasa artinya tidak genosida Stage. tidak terjadi, terus No, oh bukan. Mungkin Oh, kata-kata bukan gue bukan. salah ya. Like dalam genosida, dalam masif pembunuhan yang di-stage. Maksudnya dengan intention, Mhm. Oke, ya. Oke. gitu. Oke, ya. Sebenarnya ini gue juga That was a danger. That was dangerous ya. That was dangerous. emang yang lu pikirin apa kalau rekayasa? Ya Harusnya kan, apa sih bahwa bahasanya? kan Pikir nggak semua rekayasa ada 2 genosida kemungkinan. direkayasa. Ya. Iya, gue Semua pikir ada kemungkinan. genosida. Pertama, buat gue semua genosida itu pasti dilakukan dengan intention, right? That's by Iya iya. Iya definition dong, of law, one of iya. the True true. so that was what I assume using the word genocide means that it is intentional. Jadi gue pikir kemungkinan keduanya direkayasa berarti the genocide didn't happen and the news about it Mhm. is Is created. So I was a ya. bit like, what do you mean by that? But okay, No. we know that's not what you meant. So that's fine. No. Good moment of clarification. Let's go to B. We agree that genocides did and do happen with intention definitely ya. Yeah, okay. Let's go to B then. I feel like that's a territory yang gue bisa yang gue bisa Kayak baru telusuri aja secara lebih kayak Dika kayak, "Shit, siapa nih pertama perempuan kalian ngajak gue podcast yang ngomong nggak ada isinya, main-main aja, and then these are your 3 sub-themes. Kayaknya udah ngerjain doang isinya. Ini cuma ngerjain." Tapi kalau if there's anything you wanna say about it, nggak mau juga. Well, gue dulu waktu kecil, maksudnya what was the second one? I think Women's the one rage. about It's about women's huh? rage. Women's About rage. women's rage? I don't know about women's rage, right? Like, Hmm. tapi waktu gue pertama kali belajar ngerajut, I was experiencing a very, I mean, not clinical depression, but my like cukup serius sampai dokter gue menyuruh gue untuk menjalankan terapi. So like Mmm, mhm. to see a psychologist. Mungkin like a level of anxiety yang cukup yang tidak ya tidak it didn't nggak butuh obat, so it's not so serious, tapi enough that it required some attention. Gue I had to do like uh, weekly therapy. Well, it was what do you call it? Behavioral therapy, CBT. What's the C? Um, Kognitif. Cognitive behavioral therapy. That's right. Yeah. Akhirnya Oh akhirnya ya gue ada ada anak di samping. psikologi di sini. Iya bener juga. Akhirnya gue punya so, otak. so and then selama gue CBT itu one of the things that dan sebenarnya nggak ada hubungannya antara gue ngerajut dan gue CBT. Jadi kebetulan aja bersamaan dengan gue pada masa melakukan CBT itu gue ngelihat ada kayak toko ngerajut di Den Haag yang menawarkan kesempatan belajar ngerajut, right? So like two or three classes gitu. And then I just found it very enjoyable. Terus gue bilang ketika gue lagi therapy, I told my therapist that I'm learning to knit. Terus dia sangat mengencourage knitting karena menurut dia it's one of those activities yang memaksa lo untuk present, right? Untuk memaksa lo untuk memiliki an awareness gimana ya, I mean technically there's maksudnya ada juga sih pola-pola yang lo bisa melakukan sambil tutup mata, tapi kalau salah kan lo harus ngulang kan, so at least you have to have some sense of awareness. And that's kind of mengapa gue, itu salah satu alasan kenapa gue knitting. Oh ya. Tapi about women's rage, yang gue menyadari ketika gue mulai knitting dan gue nggak ya, itu ngerajut, tapi ngerajut itu lebih ke crochet kan? Crochet is ngerajut, isn't it? Iya iya. Jadi Gue agak-agak baru beda ya? Crocheting. tapi Crocheting crochet is sama ngerajut. oh sama ya itu ya berarti? Bahannya sama dan apa-apanya sama? Apa namanya, needle-nya beda. Kalau crochet itu bentuknya satu, I have it. Ini tuh crochet kan gua? Karena di Satu. bayangan gue, kalau misalnya lu ngerajut jaket gitu, sama lu bikin crochet yang ada pattern-pattern-nya itu lain apa sama? Lu bisa so ngerajut sorry aku ngemakan Nggak apa kamera. nggak apa-apa. Ini kelihatan nggak? Ini crochet apa Itu crochet, oh ya ini aku baru mau crochet. crochet. Sementara, knitting tuh kayak 2 needles, whereas crochet is one thing. Yang ngerajut itu crochet, kalau tapi mungkin ngerajut mungkin ini sesuatu yang bisa kita tanyakan ke Ya ya Google. ya. Ngerajut itu
Ya Tapi intinya gue, ngerajut. atau crochet, according to oke, no, merajut bisa merujuk pada knitting atau crochet. Oke, artinya dalam Mmm. bahasa Indonesia itu nggak ada perbedaannya. Tapi itu 2 teknik yang berbeda sih, walaupun output-nya bisa Oh, sama, like lo bisa so it's about menghasilkan tekniknya ya? Teknik dan mhm, apa sih. ya alat jarumnya beda, tapi benangnya lain-lain semua. Eee, gue lebih ke knitting karena, ya itu yang gue pelajari sih, but I can crochet too. Gue merasa crochet itu lebih susah daripada knitting karena gue selalu nggak bisa menemukan, eee, loop di mana gue harus mulai, itu nggak sih? Jadi kayak, you know how you have to constantly count, lu nggak bisa berhenti menghitung karena Oh, iya iya, karena dia lu harus sangat hitungan. aware untuk berakhir pada lubang mana, maksudnya pada stitch mana supaya bener kan. Sementara knitting karena, stitch-nya selalu ada Itu. di ini lu, di jarum lu nggak harus ngitung, lu tinggal pokoknya di sini dimulai, di sini berakhir gitu. So it's just for me Ah, it's oke easier, oke. knitting is easier. Gue lebih familiar ke knitting ketimbang crochet. Tapi dulu tuh gue kecil nenek gue selalu, crochet, selalu merajut crochet kan. Dan gue selalu menganggap, ah, itu kerjaan ibu-ibu perempuan, I always dismissed it. Gue selalu Mhm. sebagai hal yang dikerjain ibu-ibu, terus gue pengen gue selalu pengen di ruangan di mana bapak-bapak ngomongin politik gitu ya, kayak selalu Ya merasa ya. gue nggak mau bersama ibu-ibu yang kerjanya masak dan ngerajut. But now that I'm older, gue merasa itu kayak internalized, maybe not, it's not about like women's rage, tapi in internalized misogyny, I think I Ya. had like such internalized misogyny, Ya, di mana Mhm gue meremehkan, apa yang dikerjain oleh ibu-ibu, padahal sesudah gue belajar knitting, gue kayak bikin knitting club kan di institut gue, mhm and it was so beautiful because like mhm knitting clubs ini, tempat di mana lu bisa ngomongin hal-hal yang bikin lu stres, it mhm. becomes like it's like a place for you to really just drink tea and coffee and ya, apalagi karena gue selalu bikinnya di universitas gue ya, so it's kind of like a moment of rest, nggak usah mikirin kerjaan, kita knitting sambil ngomongin ini. tapi si Iya. klubnya ada cewek-cewek apa ada cowok-cowok juga ikutan nggak? Gue selalu mengundang siapa aja sih, tapi sejauh ini gue cuman pernah punya Oh. satu, anggota cowok and he's gay, so I don't know. Gue mau nanya, gue baru mau nanya, is he gay or Waduh, straight? Iya, apakah dia cuma atlet, apa, Iya, kayak atlet, apakah dia atlet, apa ya ya, itu apa ya? Itu nama olahraganya apa ya? oh iya ya, sih. the British Lompat swimmer, indah, yang heeh. dia Iya iya. berenang bukan sih? Bukan? Dia It's lompat two ini, different, swimming Oh, lompat sama indah, indah ini loh. lompat ya, indah, heeh. oh, Jadi lompat yang indah, dari atas kan dia knitting itu juga tuh. Tapi gue gue iya. gue tertarik banget yang si internalized misogyny itu ya, lu tahu nggak? Lu tahu nggak lu kira-kira dapet itu dari mana? Karena gue juga gue berasa betul sih walaupun gue teriak-teriak, "Enggak, women gini, women gitu," tapi gue berasa banget sebenarnya ada Iya. beberapa hal-hal yang terus gue sendiri punya internalized misogyny ya. Gua rasa itu dari, maksudnya kan ketika gua kecil, perempuan itu sering diremehkan ya. Jadi ketika orang ngomongin, "Ah, perempuan ini, perempuan itu, perempuan ini ngerjainnya gua punya kebutuhan untuk menunjukkan, "Enggak kok, gua nggak begitu," gitu kan. Tapi dengan Mhm dengan mhm "Enggak kok, gua nggak begitu," gue menerima asumsi bahwa gua bukan gua menerima asumsi ya, tapi gua secara tidak sadar menerima asumsi bahwa perempuan-perempuan lain seperti itu, tapi gue berbeda. mhm. Bukannya, I don't challenge the entire assumption. Yeah, tapi kan misalnya waktu kecil ya, I don't think I even had an awareness that any of this Ya, was happening kan. Iya. Tapi ketika gue, mikir, ya, I mean, dulu gue menolak bantu nyokap gue masak ya, kayak belajar Mhm. masak gitu. Terus ya kan ketika gue kecil nyokap gue kayak, "Kamu harus belajar masak, kalau nanti suami kamu gimana?" Terus gue kayak inget gue pernah bilang, "Nggak apa-apa, entar aku cari suami koki," and it turns out that I did find a And you found one, oke. Itu manifestation but ya? yeah, so it came out, tapi now I really maksudnya now I recognize cooking as a survival skill, right? Like lu nggak Mhm. mungkin hidup kalau lu nggak bisa masak, anyways. ya.
Iya. Minimal hidup secara within your financial budget, within my Tapi budget. yang Tapi yang tren itu Dik, lu tahu tren itu nggak sih yang manifestasi, modelan timeline bahwa kita semua banyak timeline kita semua adalah ripple of timeline yang sebenarnya apa yang kita inginkan itu udah terjadi dan lu cuma perlu berserah gitu-gitu loh. Yang manifestasi lu tahu nggak sih tren ini? Iya Tren iya iya. ini tren ini tuh sebenarnya dari mana sih? Ini gua yang gila apa ini ketololan sih? Kenapa ada tren kayak gini ya, Fit? Lu tahu kan maksud gua? Tadi lo barusan bilang nih, kayak, Iya "Oh, iya. kalau gitu gue akan cari suami yang, Tentunya gue koki," waktu gitu. itu tidak berpikir dengan bahasa Seperti itu. manifestasi ini ya, gue gue waktu itu anak kecil so tau aja nggak maksudnya constantly ngelawan nyokap gue kayak ya, Nah, gue cuma tapi anak tapi kecil yang gatel pendapat aja. tapi Tapi pendapat lu kalau tentang soal itu ini gue punya kolega yang lagi melakukan penelitian soal wellness industry, right? So oh, oke. and I think that's where it comes from. This idea of manifestation comes from but it's like the wellness industry. Ini kan awal, I mean, it comes. Itu kan it's like Eastern teachings of how to live a better life that Ya, has been that has been appropriated by the capitalist system to become its own industry. Right? So yes, that's that's true. that's where it now that would be where I say it comes from. Manifestation. Tentunya lu nggak bisa maksudnya gue tidak percaya bahwa lu simply tinggal berserah dan, ya tapi di sisi lain, maksudnya gue sangat tidak percaya lu tinggal berserah and the universe will make it happen for you, tentunya lu harus berusaha. Tapi di sisi lain gue percaya kalau kalau gua nggak if I don't even believe it is a possibility, eee, mungkin nggak akan Ya terjadi ya. ya tentunya itu nggak akan Sama terjadi. Iya, itu dia ya lebih ke gue itu. kayak gue kayak ini kayak gimana bilangnya ya, jadi kayak ada hal-hal yang selalu gue ketawain kan, Dik. Kayak contoh deh, contoh paling gampang ya, waktu pas pindah ke Bali, gue tuh selalu ketawa sama orang-orang yang, di Ubud, bule-bule hippie di Ubud yang kemudian nggak pakai alas kaki jalan gitu, grounding lah, apalah, terus abis itu dia akan ketemu teman-temannya di depan kafe mana, di Cacingan publik nggak sih yang orang-orang gitu? apa? Itu Apa? apa nggak cacingan ya? Maksudnya itu kan Nah, kalau nggak gua nggak tahu nggak tahu, tapi itu gua ngebayangin aja gatel. Gue selalu gue kata-katain kan, terus habis itu ada yang misalnya kayak dia cuma makan kacang dan buah gitu, yang kayak gitu tuh kemudian ada Ah, oke. beberapa Yang influencer meninggal kemarin yang kan. meninggal. Gue nggak bilang, ada beberapa Oh yang ya? menurut gue kalau sampai meninggal ya tentunya ada yang salah dengan diet lo gitu loh, tapi, kemudian hal-hal ini lalu gue lakukan sekarang karena ternyata membantu kesehatan gue. Jadi gue Ya. sekarang tuh ada di sebenarnya apa yang Tapi selama misalnya lu melakukan dalam artian lu jalan-jalan nggak pakai sepatu? nggak di jalan Grounding raya ya, kan. gue nggak Oh setolol ya itu ya. ya. Tapi tiap pagi misalnya, Mmm, karena dokter gue sangat menyarankan, kena matahari dan melihat matahari, itu kan sebenarnya tujuannya untuk vitamin D ya. Gue bisa menjelaskan ini secara sains sebenarnya ya. Kalau yang dia grounding di iya. Ubud, gue nggak tahu. Tapi kalau kenapa lu perlu melihat matahari pagi hari, itu karena supaya reseptor di otak lu tahu bahwa ini pagi hari. Oh, maksudnya lu Why? kenapa tingkat depresi tinggi banget di musim dingin? Karena nggak ada Exactly. matahari pagi. Ya ya, nggak Exactly, usah ya. nggak usah gitu. Gue tuh kan ke Belanda ya, kayak I think 2 tahun Mhm. yang lalu. I went to Amsterdam pas bulan November, jadi kayak beneran lagi jelek Berandai sama banget, seperti dan ini. itu beneran kayak 2 minggu itu aku ngerasa mood tuh jelek banget, Dik. Kayak beneran kayak depresi luar biasa, kayak Mhm. hidupku aku pengen mati saja gitu-gitu loh, kayak ternyata karena kurang vitamin D aja, Kurang apparently. vitamin D. Kurang vitamin D. Nah tapi maksud gue, pada intinya gue agak khawatir sekarang bukan ngata-ngatain, nggak yang dengan serius gue kata-katain ya, maksudnya kayak gue Mmm. dulu laugh it off gitu, "Hah, apa ngapain ngapain jalan nggak pakai," kayak gitu-gitu misalnya, "Ngapain, makan kacang," tapi ternyata rupanya sekarang itu yang membantu kesehatan gue. Jadi gue Ya. pagi lihat matahari, grounding di pasir, at least sejam nggak Oh ngeliat itu HP. gue paham sih. Menurut gue kayak kalau gue ke pantai pasir atau gue ke taman di atas rumput, gue selalu lepas sepatu sih. I mean you want to feel Ya, ya, nah ya jadi gue Benar. nggak akan secara fanatik berarti mengatakan ke pun gue akan lepas sepatu, right? You just wanna ya feel nature betul. at the bottom of your feet, itu gue sangat paham sih itu. I mean I Nah, feel the same. Ya. yang sekarang gua kata-katain itu adalah si kristal-kristalan itu, kristal-kristal shape itu, terus manifestasi, terus yang ini yang ini. Nah,
Oke, tapi kalau ini sih ada penjelasan psikologinya ya, kayak jangan-jangan yang selama ini gue lakukan itu tuh gue obses sama kesehatan gue, sehingga gue melakukan segala cara, gue coba dan sampai sampai di titik di mana dokter gue tuh, belum selesai ngelakuin rangkuman, gue udah cari references-nya, gue udah cari ini, apa sih yang salah, kenapa, apa namanya, bagian yang ini kok nggak bergerak hasil lab-nya, misalnya yang kayak gitu, kok yang ini gini gini, gitu. Jadi gue kayak agak khawatir, apa jangan-jangan si manifestasi ini lebih ke ada benernya in a way bahwa, udah lu terima dulu gitu, lu terima dulu, lu jangan obses Mhm. di situ gitu. Jadi gue sekarang agak agak takut ngata-ngatain ketololan manifestasi, dan Gue gue setuju sih. gue pengen tahu sudut pandang lu tentang, karena gue sih nggak terima ya kalau ada penjelasan bahwa kristal itu bisa lu taruh kristal di rumah lu, apa hubungannya sama kesehatan tuh, gue nggak ngerti gitu. Emang ada jurnalnya? Emang ada? Kan kira What? podcast tahun depan ternyata di latar belakang lu kristal semua. Kristal semua. Gak ada yang taruh apa? What the hell? Oh, Apa I itu don't apa? know. Eee, Gue tapi kan kalau gue kita sih kita sepakat bahwa maksudnya kita juga pernah sepakat bahwa not everything that we can explain right now itu salah kan. Jadi maksudnya, ya, we're open to that gitu. Ya soal kristal, maksudnya ini soal kristal ya, ya mungkin karena sekarang belum ada buktinya, karena waktu itu kamu juga nggak suka sama jalan telanjang kaki, tapi then there's a proof, scientific proof. And again, kayaknya menurut gue itu juga ada kebiasaan kita bahwa we will percaya dan by that ketika itu ada scientific, proof-nya, padahal mungkin like the wisdoms, the ancient wisdom mungkin yang dulu-dulu mereka emang tidak punya kultur menulis ya, mostly kulturnya kan Nah, verbal ya gitu. Oke. perbedaan ini antara kan percaya dan tahu kan. Iya iya iya, It's a percaya dan way nah, of ini kan you're right. right? ada Yeah. woman of science nih di antara kita. Woman of Gue no, 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 no. gue akan Any gue science, akan I'm a social studies. ya The oke, natural sciences will say apa yang gue kerjakan, so saya bukan science, I'm an gue ethnologist. ngerti. Nih tapi Oh, karena kalau bagi orang-orang di science community dia juga bukan saya. Bukan, bukan. ya itu Kalau kan I dia am soal ketemu sama psikologi. fisikis, dia ketemu sama fisikis di ini nih, Ya, dia itu ceng-cengin mirip sedikit. lah. Kalau psikolog kan kalau ketemu dokter juga gitu kan, nah lu kan bukan dokter gitu. Cuma oke gini deh, gini ini bear with me nih, sedikit aja sedikit. Eee, kalau bahwa dunia kesehatan atau bukan dunia kesehatan deh, pendidikan kesehatan modern itu tuh gue bisa berargu bahwa pendidikan kesehatan modern itu tidak berdasarkan ancient wisdom, sehingga banyak hal-hal yang kemudian sangat berbasis pada sains sampai-sampai lu nggak yang lain gitu. Iya, Sekarang sih mulai tapi kan mulai ada kalau fusion ya. kalau tapi dari sudut pandang sosial, I mean, medical science has historically marginalized Iya, knowledges not produced by iya, white men, right? main, Jadi iya. Ya, jadi ya emang ada banyak hal aja yang belum belum terjelaskan. belum just not within their radar aja kan, maksudnya Mhm, belum belum ada dan misalnya kayak gini deh, gue selalu berdebat sama orang soal masuk angin, gue sih iya, percaya ya sama iya, masuk iya angin. iya 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 iya, dan percaya sama kerokan, Ya atau minimal minum tolak angin Tolak bener-bener tolak angin. angin. membantu. Iya iya. Gue Tapi selalu kan beli Kak, tolak tapi angin. tapi lu tahu masuk angin tuh apa kan, Dik? Lu tahu nggak tapi secara medical tuh apa? Secara medical itu maksudnya itu sesuatu yang terjadi setelah local knowledge ini sudah ada kan, right? You see what I mean? Like, Mmm, mungkin iya, sekarang ada medical explanation of what it is, right? Tapi Mhm. the idea bahwa masuk angin, orang mengalami apa yang disebut secara historis masuk angin, itu udah lama terjadi Oh, iya, jauh sebelum the science of it caught up, right? iya Belum iya catch iya. up aja gitu. Tapi gue nggak tahu apa yang disebut To tolak angin lagi. Jadi pendiri atau pokoknya yang punya tolak angin, itu menjelaskan masuk angin adalah simptom dari, bukan inflamasi apa, inflamasi simptom kan? simptom dari immunity yang menurun, that's it. Mmm, mhm, Bagus banget nggak penjelasannya dia? mhm, iya, Makanya gue terus percaya sih tolak angin. dan menciptakan inflam dan itu kayak meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. mhm, Iya, exactly tolak angin Iya, ini dan kalau lu baca dengan kan memang jahe, itu. ginseng, dan Exactly.
Jadi ya sebenarnya sih nggak perlu didebatin lagi, udah selesai harusnya. Tapi Mmm. tapi nggak harus menghindari angin kan? Ya, no, Nggak well, no. Kalau mau bicara dari sisi apa ya, komunikasi maksudnya aku tuh kepikiran mungkin dulu orang-orang tua they might have a sophisticated way of explaining it, but they realize bahwa kalau aku sih percaya bahwa kemudian they feel like they have to explain it in a way yang memang gampang buat diterima dan dipahami and then people just apa, ketika ngalamin ini then they know kayak then becomes a universal language gitu, makanya the masuk angin comes. Kalau aku Tapi sih kayak kok give them gue credit on ini that kayak, sih. you catch a cold. Kalau masih Ya kecil ya, you you catch a catch a cold, lu cold, tidak ya secara ya. literal menangkap Catch a dingin cold, kan, lu ya ya ya. secara tapi lu maksudnya catching a cold beda dengan virus flu, Ya right? It ya just ya, means ada true momen di Ya, mana true. badan lo merasa nggak enak badan. Basically masuk angin Mhm, itu badan lo merasa iya. nggak enak. gak enak But, badan, terus salah bantal, padahal bantalnya nggak punya salah. Salah apa anyway, bantalnya ya? okay, back to manifestation. Nah, balik ke Ya, back to the manifestasi, manifestation. bisa jadi kan sebenarnya ada, kalau gue sejauh ini, apa jangan karena selama ini strateginya nggak berhasil, strategi yang gue lakukan, maksudnya kayak masih ada masalah-masalah kesehatan nih, apa jangan-jangan gue justru harus berbalik ke sana walaupun gue belum tahu sainsnya apa, karena rupanya mentok nih gitu. Lu ngerti nggak lu pikiran itu? But Mhm, I think mhm. manifestation tuh sebenarnya, a version of ikhlas itu loh, Pu, actually, Gue bahwa benci banget tuh, itu yang gue nggak dia bisa benci banget, terima. gue sering banget dan menurut ikhlas tuh Gue bukan setuju, sebagai ikhlas orang Jawa gue ikhlas setuju. is different with pasrah Pasrah ya. dan ikhlas. Ikhlas is different with pasrah ya, karena, apa, kalau pasrah tuh kan Pasrah, gue kayak setuju sama helpless. pasrah. Oh, lu Pasrah setuju itu kan sama pasrah? basically pasrah itu kan basically the things that I have no control over, I should let go. Itu Oh, of oke course, oke right? oke. Like, Malah lu iya iya iya. lu Ya udah berserah kalau pada gitu, hal-hal yang tidak tidak ada dalam kuasa lu, itu Yang namanya lu not pasrah. within your iya iya, tapi bener. berarti apa perbedaannya pasrah dan ikhlas kalau gitu? Kalau Ikhlasnya orang kalau Jawa. oh, kalau ikhlas kalau orang Jawa ya ikhlas sama pasrah tuh bedanya kalau pasrah tuh kayak helpless, kayak oke, tadi ya menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, but then just stop trying gitu. Maksudnya kayak then just be there and being hopeless dan being victim, tapi kalau Enggak, ikhlas menurut tuh gue bagian person kelasnya keduanya ini tidak gue tidak setuju bahwa yang mana? pasrah itu Tidak menurut gue doing anything. pasrah itu tidak berarti tidak berusaha. Menurut gue pasrah Mmm, itu berarti hal-hal yang di luar kontrol lo pasrah, lo lepas. Tapi kan artinya maksudnya ketika lo mengakui ada hal-hal di luar kontrol lo juga harus mengakui ada hal-hal dalam kontrol kontrol lo. lo, iya iya, Maka true. maka eee, menye menekankan usaha pada hal-hal yang you Ada recognize your within control. your control, Right right? Nih, right right. Eee, kita lihat itu lihat menurut gue Iya pemahaman iya pasrah iya iya. gue. kita Kayaknya itu KBBI. surrender kayak kalau buat aku tuh tadi sih Kak, mungkin mungkin karena ini ya, apa namanya, world view, kalau aku tadi pasrah tuh hopeless tapi ikhlas tuh kayak surrender. Nah, surrender tuh tadi yang bahwa ada hal-hal yang ada di dalam kontrol kita and that's where we have to just keep going and keep pushing kayak dan itu tugas kita Oke oke. gitu. Ya ya And ya. then terus yang di luar kontrol kita ya we just let it happen, sekarang kan ya biarkan semesta yang mengatur, masa sih nggak percaya sama semesta and because it's Ah, it's beyond our itu control. Nah, ikhlas itu menurut gue. ikhlas, right? Iya iya iya. Menurut gue this Nih, idea of Oh, percaya oke. pada suatu kuasa yang lebih besar, Iya 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 iya. mempercayai maksudnya That's ikhlas. bahwa ada sesuatu yang Mmm, buat gue ikhlas. Tapi, nih, pasrah itu buat KBBI gue aja. ya. oke. Jadi lo lebih percaya interpretasi Kenapa kamus kamu lebih ketimbang percaya sama interpretasi hidup kamus sih? kami. Itu Ya kamus tuh karena yang bikin laki-laki Kamus aja Jawa kalau gitu, Pu. elitis loh. karena Gue lu yakin social laki-laki Jawa science lu elitis. berdua, itu not real science. Pasrah, menyerahkan sepenuhnya tuh. Mmm. Makanya gue nggak Ya pernah suka menyerahkan kata-kata itu. Nih, Iya, sepenuhnya hal-hal yang di sepenuhnya. luar kontrol lo. menyerahkan sepenuhnya. Contoh, apa namanya, contoh kalimat, "Marilah kita kepada takdir dengan hati yang tabah." Pasrah kepada takdir Jelek banget dengan hati yang kalimatnya juga. tabah. Itu dia maksud gua, makanya gue benci banget Berarti kata-kata nih what's gue wrong with ulang ya. hati yang tabah, Pu? Punya hati yang tabah. Ya karena gue nggak mau menyerahkan sepenuhnya, kenapa Tapi gue maksud gue, jadi itu udah bukan soal pasrah atau enggak. Contoh yang tadi di kamus itu pertanyaannya bukan
pasrah apa enggak, pasrah. tapi lu percaya takdir atau enggak. Mhm. Oh, yang Lu percaya nggak gue sama nggak takdir? enggak. Ya, ya udah, Ya itu udah. artinya Nah, selama ini kan tapi gue kan nggak ada hal-hal yang di luar kontrol yang tidak harus berarti takdir kan. Maksud gue, eee apa Ya, ya, it can be ya it can be sistem, ya oke, nggak usah ngomong takdir, gue misalnya main di sistem wawancara kan, ya, misalnya talk kayak about system. kerja ya, kerja Mhm, kita bisa usaha, ya. kita bisa bikin CV yang bagus, kita bisa bersiap-siap untuk interview, tapi pada ujung-ujungnya harus ada titik di mana kita pasrah pada maksudnya ada hal-hal yang di luar kontrol kita ya, kayak selection committee-nya nyari orang yang Ya. seperti apa, it has nothing to do with us menurut gue. ya ya There's oke. things yang di luar itu yang gue anggap ya emang ada poin di mana Mhm. gue akan pasrah dan ikhlas menerima hasilnya gitu. That's how Tap I think about it. tapi pada intinya lu berdua bener lah, maksudnya secara definisi nih, ikhlas, bersih hati, tulus hati, mengikhlaskan, memberikan atau menyerahkan dengan tulus hati. Jadi nggak Kita nggak berserah. salah-salah banget kan, Pu? Ya, nggak yang berserah Nggak doang salah gitu, kan, Pu, dicek tapi sama itu dengan kamus. tulus hati gitu kan. Maksudnya itu kan poinnya kan, merelakan, ada bagian itu ya tuh tulus hatinya tuh. Nah, apa Mhm. jangan-jangan si manifestasi itu maksudnya? Yang selama ini belum pernah gue lakukan karena gue selalu nggak terima. Karena lu Oh, lu nggak nggak tahu ya terima sama manifestasi. nggak tahu ya manifestasi yang lo nggak terima adalah manifestasi yang percaya bahwa masa depan sudah ditentukan. Apakah itu mungkin karena manifestasi kan beda-beda ya, Pu. Ini yang lo nggak terima yang Oke, tipe yang gimana? bisa jadi sih sebenarnya gue tahu sih akar masalahnya. Maksudnya karena kalau dari sudut pandang gue melihat Akar kata-kata ikhlas, masalahnya adalah pasrah, nenek ik moyang lo, pasti kalau enggak ditarik. sih. Apa hubungannya sama nenek moyang? Nggak, ikhlas, pasrah, dan terutama berhubungan sama agama ya, itu kan ada kaitannya sama kad sama aduh tunggu, gue mikir kata-kata yang ini. Itu ada kaitannya sama itu adalah metode yang digunakan kata-kata yang digunakan penguasa untuk juga Ya, mengontrol, Ya, gue setuju, warganya. ya. gue Sehingga setuju, gue punya Oh, gue ada setuju, resistensi terhadap ada itu. resistance terhadap gue itu, setuju. gitu. Ya, Tapi ya, ya. jangan-jangan resistance-nya tuh terbawa sampai Ke kesehatan situ. gua ke situ, gitu. Jadi Ya. Oh, gue gua setuju sih belum itu, that's a good point. Gue Mhm. setuju, itu maksudnya, eee, ya ya, that's a very good point. asik Bu dosen kasih gua, berarti ini nilainya bagus Lu kali ya. dong A, gua kasih lu A, so. Jadi nggak terlalu keras di situ sehingga ini Ya, sebenarnya ada mungkin nggak mengganggu banget ya, tapi karena kesehatan gua membaik menurut karena gue tentunya gua menurut baca gue gini, buku gitu. benar benar, gue memperbaiki stance gue dikit ya. Gue masih percaya bahwa gue masih percaya sama pentingnya merasa Mhm. pasrah dan ikhlas. Gue nggak percaya ketika orang nyuruh gue pasrah. Kalau gue Nah, itu disuruh bisa. pasrah, gue bakal menolak. Ya, Menurut ya, menurut ya. gue itu mungkin tambahan yang perlu ya I cannot ketika nyokap gue nyuruh gue pasrah untuk sesuatu itu kayak rasa menolak gue gede banget. Tapi di dalam kepala gue sendiri sih gue pasrah terhadap banyak. Oh, Kalau gitu lagi-lagi itu ya kepasrahan yang di-weaponize sebenarnya yang lo nggak suka. iya. Nah, kalau dikaitin sama knitting, atau ya knitting itu kan sebenarnya, itu kan hobi, itu kan salah satu cara aja kan, Maksudnya salah satu. hobi itu kan Nah, satu satu hal, benar-benar gue setuju dengan bridging Mhm. ini. tapi itu Menurut gue membantu nggak si knitting ini membantu proses itu nggak? menurut gue kayak knitting atau hobi apapun ya misalnya lu kan hobi lu fotografi dengan motorcycling, right? You're a motorcyclist, no? Kok lu tahu sih? Nah, karena gue ngikutin Instagram lu. Oh iya Aku benar juga. Iya, ya Bu. gue harus bilangnya, gue merasa bahwa gue dan Apu punya pertemanan yang kita mengalami pertemanan kita dengan sangat berbeda. Enggak, Gue selama ini menganggap Apu anjir teman, gue cuma lupa ternyata BAC Apu doang. tidak menganggap gue teman. Mod orang Jawa bilang modiar. Gue bahkan gue bahkan tahu persoalan antara adik lu dan nyokap lu tuh gue Wait, yang mana? Oh, ya lu pasti cerita, Pu. Lu pasti curhat kan? Dia cerita curhat ya? Ya dia Adik cerita, gue lu jadi ini. cerita loh, Pu. Nggak sih kalau gue gue sih mau Bentar, membela Apu, bentar. mungkin ini medication kayak dia sih, kayaknya gara-gara obat-obatan dia kita deh. Bentar, yang adik gue oh, entar this is abis ini so abis ini abis interesting. Kita mengalami pertemanan yang sangat berbeda satu sama lain. Buat gue ini menarik Ya banget dan gue experiencing baru tahu different friendship sekarang. ya, experiencing different friendship ternyata tapi gue kalian ngucapin berdua. ulang tahun, tapi gue ngucapin ulang tahun yang kayak, "Ini siapa ya?" Gitu.
Beda, Itu emang lebih beda ke berarti. gue nggak Emang beda, nyuruh-nyuruh Dik. aja sih, Bu. In my defense, lu punya 2 nomor telepon elu, dan kayaknya lu entah di suatu waktu mengganti nomor telepon, jadi gue punya nomor telepon yang beda. Yang satu lagi kan Tapi emang Spanyol, ya iyalah beda. Yang Spanyol kan tapi udah menurut mati. gue emang pertemanan-pertemanan gue itu kayak pertemanan yang gue nggak akan ngomong sama setahun lebih, terus kayak Ah, ya. ngobrol, Iya, and then we true. we have a deep friendship. I still think they're my good friends. But Tapi true, kayak adult friendship kan gitu, Dik. Ya, gue iya sangat ya, setuju sih. Iya. makanya I might not know your phone number, karena gue udah setahun lebih tidak berkomunikasi sama lo. Oke, you're still my friend, jadi kalau lu ngajak gue ikut podcast lu atau apa, gue akan bilang iya. Mau. Enggak, tapi tuh gue setuju banget sih ada beberapa orang yang kayak udah bertahun-tahun gak ketemu tuh, tapi pas ketemu tuh as if time stand still sih, lu ngerti gak sih? Iya, Kayak kita iya. ngebahas ketololan yang sama gitu Betul. loh. Walaupun ketololannya sangat dibalutkan dengan intellectual background ya, gue kayak kasih disclaimer abis ini. Kayak Anyway, tolol back to sih, cuma bener manifestation. But back to mani manifestation sama hobi tadi sebenarnya gue mau nanya kayak nyambung sama manifestation and realizations of that soal kondisi ya tentang ya kondisi kehidupan gitu ya, masing-masing. Kalau buat lo sendiri hobi, karena tadi lo sempet nyebut sih, tapi gue mau mau ngulik sih. Hobi itu escapism terutama knitting buat kamu atau for you to escape Mmm. or for you to stay present malahan kalau buat lo ya? Ya, menurut gue bukan escapism. Mmm, Hobi gue yang escapism tuh lebih menurut gue hobi-hobi yang berhubungan dengan layar itu escapism. Misalnya main mmm, game atau like movie marathon, like series marathon, itu hobi-hobi yang sifatnya escapism. Tapi menurut gue hobi gue kayak knitting, terus gue kan baru-baru ini punya halaman belakang, gardening. mmm, Ini kayak membantu kita, maksudnya hubungannya dengan pasrah, buat gue, ya, there's so many things I don't have a control over. mhm. Jadi daripada gue pusing terus, mendingan gue mencari sesuatu yang cukup You can tactile, actually do cukup something ya, kayak membutuhkan kayak seluruh badan gue untuk ngerjain, right? Walaupun knitting hanya membutuhkan tangan gue, tapi juga mata dan lain-lain, right? Dan itu penting menurut gue, dan karena gue orang yang nggak suka olahraga, I'm really mmm, gitu. mmm. Jadi lu gue nggak suka butuh olahraga? I know I'm not good at gue nggak suka rasa sakit, jadi gue menghindari olahraga. Tapi Maksudnya gue naik menghindari sepeda that, dong. like Naik hah? sepeda nggak? Tapi naik sepeda nggak? Oh iya, tapi naik sepeda itu kayak kebutuhan transportasi karena gue tinggal di negara ini aja. Jadi gue bersepeda itu gue nggak menganggap olahraga itu kayak untuk pindah dari lokasi A ke lokasi B, bersepeda. Jadi podcast ini Dik sebenarnya tentang kesehatan dan olahraga. Really? Jadi ini Banyak banyak persuasi. plot twist ya. Aliens, apa hubungannya dengan kesehatan dan olahraga? Lu ngomong sama 2 ibu-ibu yang kerjanya angkat beban jadi Oh my god, gue iri Oh, we're banget. actually weightlifting, ya ya. Aduh.